Assalamualaikum. Sudah. Oke. Assalamualaikum Ibu, saya Perawatani Sapriati. Izin Ibu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait penyakitnya Bapak Nelana ya, usia 41 tahun. Nah, ini kan dari hasil riwayat yang kami lihat dari data di komputer rumah sakit, Bapaknya kan diagnosa gagal ginjal seperti itu. Ini apakah gagal ginjalnya baru terdiagnosa sekarang atau sebelumnya sudah pernah punya riwayat? Kalau gagal ginjalnya suruh nyuci itu baru ini Mbak. Kalau sebelumnya tuh awalnya nggak bisa makan, nggak bisa minum, mual. Oke, berapa lama gejala yang Bapak rasakan? 3 bulanan, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kak, nggak bisa makan ini tenggorokannya sakit, nyeri, atau nggak nafsu makan, mual muntah? Mual muntah. Mual muntah. Ada pembengkakan di area kaki sebelumnya? Ada. Kaki atau tangan gitu? Ada, kaki ada. karena asam urat. Ada asam urat, baik. Seperti yang Ibu ceritakan ada riwayat asam urat. Pada saat bapaknya, pasiennya menderita asam urat, itu pernah tidak mengkonsumsi obat-obat yang bukan obat dokter dulu? Tadi kan sempat ada yang obat dokter. Ada yang obat bukan dokter nggak? Maksudnya kayak obat rebus-rebusan atau dari Cina, obat Cina atau semacamnya jamu-jamu pil-pil? Kalau Cina memang pernah Mbak ya nyoba, sama obat online itu memang pernah. Oh, obat online. Belinya di mana kalau boleh tahu? Yang toko es, Shopee yang kayak gitu? Iya, kayak itu. Oke, yang kayak e-commerce ya, berarti marketplace. Terus sudah berapa durasi lama penggunaan obat itu? Kalau penggunaan obat itu nggak lama Mbak, kalau nggak ada efeknya mungkin kalau beli sekali ya efek itu kan harus beberapa waktu, nunggu waktunya kan, maksudnya proses tuh. Kalau nggak ada perubahan ya udah stop, nggak lama. Berarti ini mohon izin Bapaknya sudah asam urat berapa tahun? Kalau asam urat udah lama Mbak, udah sekitar jalan 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun. Bapaknya sering nyeri kalau napak? Iya. Kakinya kadang bengkak kiri kanan Mbak, nggak kemerahan? Iya. Oke, sampai kemerahan kayak gitu. Tapi belum pernah disedot sebelumnya, asam uratnya belum pernah? Belum pernah. Jadi obat-obatan yang herbal tadi, yang beli di marketplace tadi, e-commerce tadi, oke. Terus sesudahnya Bapak beralih ke obat yang dexamethasone tadi, kayak Venamin, kayak itu. Itu awalnya untuk meredakan asam urat. Sebelumnya Bapak ada nggak penyakit lain selain asam urat atau rematik kayak gitu? Nggak ada, cuman ya itu tadi Mbak memang. Berarti pemicu awalnya itu asam urat ya, berarti asam urat, terus pakai obat yang herbal dulu, lepas pakai, terus baru pakai yang obat apotek tadi. Kalau apotek itu tahunan Mbak. Oh, hampir tahunan. Lama. Selain itu Bapaknya sering minum air putih nggak? Kalau air putih ya sering, cuman kan Bapaknya itu kan kerjanya sopir, jadi kan banyak duduk. Ya, mungkin apa terlalu banyak duduk, nahan kencing apa nggak tahu, ada pengaruhnya kan. Nah, kalau yang awalnya itu asam uratnya Mbak yang tinggi itu. Jadi kalau perjalanan jauh pasti bawa obat itu tadi, nggak pernah tinggal obat itu. Berarti Ibu waktu lihat beli obat yang satunya yang obat herbal itu pernah nggak misalkan lihat itu ada cek nomor BPOM-nya atau enggak kayak gitu? Nggak pernah? Nggak pernah Mbak. Taunya pokoknya maaf kalau dari apotek, taunya maaf itu mungkin ya udah memang untuk diperjualbelikan ya udah ini. Kalau yang di Shopee atau yang di e-commerce tadi pernah nggak ngecek misalkan di deskripsinya? Oh ini enggak Mbak, cuman taunya kalau ya dijual umum berarti sudah ada ininya, izinnya, intinya ya gitu. Ibunya tahu obat itu dari siapa? Kalau yang di Shopee ya lihat di itu HP ya. Oh, kayak bintang. Terus berarti Ibu mencari sendiri atas dasar obat asam urat, cari muncul terus. Oh, gitu. Berarti bukan rekomendasi dari dokter atau rekomendasi dari perawat atau misalkan rekomendasi dari keluarga gitu. Oh, bukan. Berarti memang mencari sendiri ya. Itunya. Oke. Ini sudah beberapa tahun ya berarti penggunaan obatnya. Sudah. Selama yang penyakit asam uratnya sampai ke yang sekarang itu
yang benar-benar kontrol ke dokter itu yang mana? Yang kalau asam uratnya tuh enggak mbaknya. Nah, bapaknya ini kan nggak bisa makan ini. Jadi makan, minum itu bapaknya mual. Jadi kembung, ada beberapa hari itu kembung. Nah, kalau kasih obat mbak ya namanya di dusun kan, nah bidan. Jadi maaf nggak detail kan, nggak USG, nggak ini. Jadi dikasihlah obat. Nah, untuk yang kembung itu tadi. Jadi kalau minum itu 2 hari 3 hari sembuh. Nah, jadi bisa makan. Nanti kembung lagi, begah lagi, kumat mutahnya lagi, berobat ke bidan lagi ya kayak itu mbak maksudnya. Nggak ada dokter umum di situ ya Bu ya? Ada tapi jauh mbak. Kalau kami harus perjalanan sekitar setengah jam, 45 menit lah. Kalau mau ke dokter umum benar-benar maksudnya dokter dalam, jadi mau SG mau apa itu agak jauh memang jaraknya, perjalanannya. Perjalanan dari rumah untuk ke dokter itu jauh. Ke rumah sakit yang besar maksudnya. Iya, berarti itu kendala yang Ibu alami ya. Kenapa sampai waktu yang awal-awalnya itu enggak konsultasi ke dokter, tapi baru yang sakitnya agak gejalanya Bapak rasakan nggak tahan lagi, baru ini dirujuk ke sini. Ya benar. Berarti Bapak dirujuk ke sini? Iya, memang dirujuk dari Blitang itu dirujuk ke sini. Kami kan ada 2 pilihan sebenarnya rumah sakit. Kami minta yang di sini. Oh ya, Siti Fatimah. Oke. Ya, terus berarti Ibu sebelumnya maupun Bapak nggak pernah ya dapat edukasi dari perawat atau misalkan dokter terkait obat-obatan yang dikonsumsi itu? Enggak mbak, kan kalau nanya beli di apotek buat asam urat ya udah dikasih ini macamnya, ada ini asam urat. Dari pihak apotekernya juga nggak ada yang menjelaskan sesuai kondisi Bapak atau pakai resep dokter? Enggak, karena kami kan maaf diperjualbelikan agak bebas kan, jadi kami cuman bilang aja kalau buat asam urat kayak gitu lah. Berarti itu bisa jadi salah satu pemicu yang tadi ya. Oke, ini sudah tidak mendapat informasi. Oke, kalau menurut Ibu dari fasilitas kesehatan sendiri artinya nggak pernah kasih informasi ya yang di sekitar rumah Ibu yang maksudnya yang bisa Ibu jangkau itu belum mendapatkan informasi jelas terkait misalkan di puskesmas ada nggak TV yang bentuknya kayak video atau misalkan edukasi dari dokternya atau perawatnya tentang pencegahan gagal ginjal atau harus hati-hati dalam pemilihan obat-obat tertentu itu nggak pernah ada? Nggak pernah mbak, baru kemarin itu waktu cuci darah di sini baru ada, maksudnya baru ada dari dokternya, dari edukasinya. Jadi bebas kita mau nanya, banyak juga maksudnya pelajaran-pelajaran yang ini apa tentang cuci darah, kenapa ini harus ginjal memang harus dijaga benar-benar itu. Jadi taunya udah di sini mbak, udah di rumah sakit sini. Baru taunya di rumah sakit ini. Berarti saat ini kalau sekarang masih mau muntah nggak Bapak? Bapak masih mau muntah? Udah jarang ya. Bengkak kakinya udah berkurang? Ya udah berkurang. Saya mohon izin lihat ya, kakinya aja nggak usah. Saya aja. Oh ini asam urat nih. Mbak, itu kan sampai satunya Pak sama aja mbak, kiri kanan tuh udah bengkaknya udah parah memang kalau bapaknya asam uratnya. Nggak terlalu 14,6 mbak. Oh tinggi ya? Ya, jadi nggak bisa jalan 14,6 itu kiri kanan udah bengkak semua bapaknya. Ini berarti bapaknya sebelumnya itu masuknya batu ginjal? Iya. Sudah operasi? Belum, direncanakan? Iya, ini kan mau ketemu sama dokter urologinya. Urologi dulu, besok ya berarti? Ya, kami kan udah hari Senin Kamis mbak, jadwal rutin cuci di sini. Jadi hari Senin besok kami mau cuci, Selasa baru ketemu dokter urologi, nanti balik lagi ke dokter ginjal, masih cuci. Nah, tinggal nunggu mau tindakan apa yang mau di selanjutnya ke Bapak. Berarti ini Bapak tahun ini baru-baru ini cuci darahnya? Iya, jalan 2 bulan. Awalnya tuh kalau di Blitar kan pakai masih manual mbak ya, karena di sana kan nggak bisa pasang CDL. Nah, jadi 2 kali di Blitar
langsung ke sini pasang CDL tanggal 10 bulan 10 kemarin, langsung cuci, terus rutin sampai sekarang kan, udah jalan 2 bulan. Oke. Ini bapaknya alhamdulillah nggak ada ngedrop ya, nambah darah segala macam nggak ada ya? Baru ini Mbak, baru hari ini Baru hari maksudnya, ya selama dari bulan 10 kemarin baru 2 kantong, kan 4 kantong untuk dokternya yang ini masih 2 kantong, tapi nanti dilihat kalau udah 3 kantong habisnya bapak udah, ya udah stop, nggak ini lagi nggak nambah darah lagi. Untuk gula aman ya, nggak ada. Ya kalau kadar gula, kolesterol, bapak tuh alhamdulillah jantung sama obat-obat yang alergi nggak ada. Baik, oke. Terima kasih Ibu ya. Ini untuk hasil pemeriksaan, nanti untuk edukasi setelah di off the record ini saya kasih edukasi. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.